Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Roll On Project. Kali ini setelah proses repotting selesai, saya akan mereview koleksinya Mas Andika, yang mana koleksinya sudah lumayan bagus-bagus, hampir jadi, bahannya oke-oke guys ya. Ada sisir dan yang lain sebagainya. Kita yang terdekat di sini adalah ini serut ya. Bisa langsung ini serut. Ntar lagi kita kunjungi Mas Andika. Oke, selanjutnya adalah ini Arabica. Ini tampil keringan dengan gaya batunya yang ini sesuai dari alam, ini dari alam dapatnya segini. Dan ini lagi ini rukem. Bahannya ini rukem. Sudah wow, ini dengan potnya sudah serasi. Oke. Yang sebelah sini sudah ada 3, 1, 2, 3, 4 pohon. Oke, kita ikuti langsung ke Mas Andikanya, lagi lihat-lihat pohon sisirnya. Oke Mas, untuk yang ini usianya berapa tahun di sini nih Mas? Ini pohon sisir saya dapat dari bahan, tepatnya dari daerah Probolinggo. Saya dapat ini dari Cak Kodir. Ini sudah 2 tahun lebih ada di saya, dari program cabang-cabangnya ini. Ini saya program di atas pot saja, tidak pernah saya ground. Pemupukan rutin Mas ya? Untuk pemupukan, penyiraman rutin sehari 2 kali, untuk pemupukan sebulan 2 kali. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan pohon tersebut. Apabila pohon tersebut butuh air yang banyak, jadi kita sesuaikan, harus dan wajib dua kali sehari. Iya, ini Mas bahan ini sudah berapa kali pemotongan untuk pencabangan? Ini sudah tahap keempat. Tahap keempat dari pertama saya dapat untuk percabangannya. Ini sudah, saya bilang sudah ya masuk 60% lah. 60%. Tinggal merapatkan percabangan saja. Oke guys, kalau minat saya pada bahan sisir itu saya sampaikan ke teman-teman ya. Ini dari karakter batangnya juga asik sekali. Ada warna keemasan Mas ya, kuning keemasan. Kemudian kesantuannya juga dapat ini. Dan keras juga batangnya Mas ya. Nah, itulah bahan lokal yang kita bilang bisa menyaingi Santigi kan, sisir. Kerapatannya pun juga bisa dikejar, dan daunnya pun bisa kecil dan kaku. Itu yang kita senang. Memang kendalanya di duri ini, tapi semua yang akan nikmat pasti ada susahnya. Iya Mas, ini berkenaan dengan sisir ya. Ini berbagi ilmu juga buat teman-teman, buat saya. Kenapa kok begitu Mas? Karena saya lihat perawatan Mas Andika itu pada sisir sangat subur sekali. Jadi media yang dominan itu apa Mas? Kalau media yang saya gunakan hampir seluruhnya mirip dan sama. Untuk medianya itu pasir malang, pupuk kandang, sekam bakar, sama tai kambing. Nah, itu yang sudah dihaluskan di sini, ada yang jual. Kemudian untuk perbandingannya Mas? Perbandingannya untuk sisir sama dengan serut 2 banding 1 banding 1 banding 1. Jadi pasirnya 2, yang lain 1. Siap. Jadi yang lain begitu cara mengatur medianya pada bahan sisir supaya. Oke, yang lain ada anput di sebelah, tapi anting putri, tapi masih bahan juga. Ayo guys, ikuti, ini akan review anting putri yang lagi di ground. Ini guys, anting putri ini bunganya harum sekali. Kalau nggak percaya, kesini dicium bunganya. Wah, enaknya di sini Mas ya. Selain kita buat bonsai, ini bisa buat wangi-wangian lingkungan ini ya. Betul Mas. Oke ya. Mas, ini sudah lumayan gede ini. Ini berapa tahun untuk di sini Mas? Ini saya rawat dari sebesar batang sapu ijuk itu sudah 3 tahun saya rawat. Tapi belum sebesar ini. Ya, ini sudah mulai untuk seimbang. perakaran sudah keliling ini ya. Bisa, wow, ini kita cek akar.
Istimewa. Ini Mas, apa jenengan melalui tahapan-tahapan pemotongan akar? Untuk sementara belum, karena saya mengejar untuk keseimbangan percabangan dulu. Setelah nanti percabangan seimbang, baru saya akan memprogram akarnya. Karena tidak bisa sekaligus program akar dan program cabang. Gantian, Karena Mas. cabang itu yang menarik akar. Apabila di program dua-duanya, keseimbangan yang diinginkan akan lambat. Iya. Nah, yang saya maksud itu gini Mas, selama jenengan tanam ini akar yang sudah ada itu seperti apa kemarin? Apa sudah keliling seperti ini? Oh, Apa? belum. Jadi kita tata akar-akar kecil seperti ini, kita arahkan. Untuk saya sendiri terutama, saya mengutamakan gaya-gaya natural. Jadi saya bilang jangan terlalu ditata kayak kaki ayam lah kalau kita bilang, karena di alam itu alami akar itu jalan kemana, memang menyebar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tapi tidak sama rata. Jadi kenaturalan tetap saya pegang di sini. Jadi biar mereka jalan kemana, mungkin yang terlalu dominan itu yang kita potong. Ini sudah berapa tahun barusan? Ini sudah 3 tahun saya rawat. Ini Mas, untuk menyikapi pertumbuhan yang sangat cepat itu gimana? Mungkin ada trik yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Kalau dari pada input ini, pada bahan input. Kalau dari saya sendiri yang saya alami, jadi yang saya alami untuk input ini tanaman yang sangat rakus dengan air, mungkin sesuai dengan namanya water jasmine. Kalau kita bilang melati air lah, mungkin juga itu sesuai dengan habitatnya di asalnya dulu. Iya. Kalau saya lihat dia lebih banyak air, lebih lembab medianya, akan lebih subur pertumbuhannya. Jadi selain media guys, ini selain media benar-benar dikondisikan, satu yang paling butuh ya, yang sangat-sangat dibutuhkan itu adalah kebutuhan air yang harus penuh begitu. Ini sehari berapa kali penyiramannya? Kalau ini walaupun saya ground sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Jadi khusus satu jenis ini dan loa ini sehari 2 kali. Karena saya mengejar pertumbuhannya. Oke, bahan selanjutnya Mas? Ada di sini yang saya program cangkokan dari serut. Serut di program Mas? Ya, karena di alam sudah mulai susah bahan-bahan serut yang kalau kita bilang sesuai dengan keinginan kita. Oh iya, jadi di program sekalian ini. Ini geraknya Mas Andika buat sendiri nih? Kalau untuk geraknya saya pasrahkan sama teman saya sebenarnya ini. Dari awal masih sebesar telunjuk, kita kawat untuk menyesuaikan keinginan gerak dasar pohon yang kita mau program. Karena saya ingin gerak dasar informal, tegak berliku, jadi dari awal saya bikin tegak berliku. Setelah batang pohon sudah sesuai dengan yang kita inginkan besarnya, walaupun tidak semaksimal yang kita inginkan, kita mulai cangkok. Setelah kita cangkok, keluar akar, kita tanam dulu di polybag atau pot plastik yang memudahkan kita untuk nantinya memindah mereka. Kenapa saya bilang tidak langsung di ground? Karena kita butuh menata akar sebelum kita ground. Jadi sebelum di ground seperti ini kita tata terlebih dahulu akarnya dengan penanaman di pot plastik atau polybag. Kemudian ini Mas, bahan yang sebesar ini yang sudah di ground ini dulu cangkokannya kayak apa besarnya kira-kira? Ini 2 kali batang sapu ijuk. Tapi lebih besar dari ini berarti? Lebih besar dari ini. Ada ini? Seperti inilah. Jadi kita harus bisa menjaga lingkungan juga lah selain kita membolang. Kecuali di alam masih banyak, tidak masalah. Tidak punah Mas ya. Kita betul juga. Ini dengan usia berapa tahun ini sudah nampak gaya pepohonannya ini ya? Ini kalau di ground cepat Mas, karena batang ini tidak lebih dari 5 bulan. 5 bulan sudah dapat hasil sudah dapat besar hasil seperti ini.
Oke Mas, untuk selanjutnya apa setelah serut ini? Ada ini bahan saya asam sarap. Asam Kalau sarap. kita bilang bahan lokal semua lah yang saya punya ini. Ini asam saraf punya Mas Andika. Wow, kalau bagi saya ini sudah lumayan. Cantik sekali. Oke Mas, usianya di sini di tempatnya Mas Andika ini berapa tahun Mas? Ini di tempat saya 2 tahun Mas. 2 tahun. Sebelum saya boyong ke sini, ini ada di rumah saya di rumah kelahiran sana di Bondowoso. Di Bondowoso. Selama 1 tahun saya program di sana. Setelah itu saya boyong ke tempat saya sekarang ini 2 tahun kita di sini. Ini sudah nampak kalau bagi saya penghobi bonsai, pecinta bonsai, suka bonsai lah. Ini sudah cantik. Ini rencana kedepannya mau diapakan sama Mas? Ini rencana saya mau saya repotting Mas. Mau saya coba naikkan di atas pot. Ya kalaupun nanti tidak ada kendala ataupun halangan, mau saya coba ikutkan di acara kontes kedepannya. Tidak tahu itu nanti di mana, di Surabaya kah atau di mana. Seandainya nanti itu memungkinkan waktu dan keadaan memungkinkan, karena kita juga terkendala dengan pekerjaannya. Ini masih kelas apa Mas ini Mas? Kalau ini masih di prospek lah kalau kita bilang, karena ada 1-2 cabang yang masih butuh pembesaran. Karena untuk umur 2-3 tahun bonsai dari nol itu paling cepat dia masih di regional paling cepat. Iya. Karena kita tidak mengejar kelas lah kalau kita bilang. Kita mengejar menunggu kematangan pohon itu baru kita naikkan di kelasnya. Oke, Mas Andika, ini kira-kira kapan di repotting biar kita kesini lagi, kita hadirkan di channel kita videonya. Oke, siap Mas. Nanti saya kabari apabila akan melaksanakan repotting pohon ini sama Masnya nanti. Oke guys, selamat sore buat teman-teman. Kita cukupkan sekian untuk review koleksinya Mas Andika. Saya ucapkan terima kasih banyak Mas Andika telah menyediakan waktunya untuk kami. Ini adalah ilmu bagi saya dan buat teman-teman yang sudah nonton. Oke, sahabat-sahabat jangan lupa untuk subscribe ya, komen juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.